Halo semua, kembali lagi bersama aku Amira Hidayat dan kali ini kita akan menggambarkan User Journey Maps. Apa itu User Journey Map? User Journey Map atau dikenal juga sebagai Customer Journey Map merupakan sebuah tool desain yang penting untuk memahami produk atau layanan menurut perspektif pengguna. UGM menggambarkan visualisasi langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuannya. UGM mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, UGM dapat mendemonstrasikan cara pengguna berinteraksi dengan produk, website, atau layanan pada saat ini. Yang kedua, UGM juga dapat mendemonstrasikan kemungkinan cara pengguna berinteraksi dengan produk, website, atau layanan di masa depan. Pentingnya User Journey Maps dapat dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, menentukan titik kontak perjalanan. Kedua, menyatukan pemahaman dari berbagai tim dan juga stakeholder. Yang ketiga, melacak Key Performance Indicator atau KPI. Yang keempat, menemukan kekurangan atau pain points. Key Performance Indicator adalah indikator kinerja atau indikator kinerja utama atau juga ukuran kinerja terpilih. KPI ini adalah metrik finansial atau non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran. Kita perlu mengetahui beberapa jenis UJM atau User Journey Maps. Yang pertama adalah Current dan Future State. Dalam jenis ini, kita menggambarkan user journey pada saat ini dan pada masa depan. Yang kedua, Assumption Based dan Research Based. Jadi, User Journey Maps dapat didasarkan oleh asumsi dari desainer atau praktisi UX atau dari riset yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah Day in a Life, seperti vlog. Pada UGM Day in a Life, kita dapat melihat keseharian dari pengguna dan masalah-masalah yang ia temukan dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Yang keempat adalah Circular UGM, di mana kita bisa melihat siklus dari sebuah proses yang dialami oleh pengguna. Ada beberapa komponen inti dari sebuah User Journey Map, di antaranya adalah satu, actor, kedua, scenarios dan expectations, kedua, journey phases, keempat, actions, mindsets, dan emotions, dan yang terakhir, opportunities. Kelima komponen inti ini mencakup User Journey Map yang cukup lengkap dan akan kita telaah pada slide berikutnya. Mulai dari actor. Actor adalah pengguna atau target pengguna kita yang ingin kita gambarkan mapnya atau petanya. Di sini ada contoh sebuah actor yang bernama Jenny. Jamie adalah seorang mahasiswi yang berumur 19 tahun dan masih bergantung pada penghasilan orang tuanya. Jamie mencoba menabung dan ingin membeli webcam untuk salah satu keperluan kelas online-nya. Yang kedua, kita mempunyai scenarios dan expectations atau skenario dan ekspektasi. Contoh skenario di sini adalah Jamie perlu mengganti paket datanya. Dia mau paket data yang bisa menghemat uangnya tanpa harus mengurangi jumlah kuota per bulannya. Ekspektasinya adalah untuk menemukan informasi yang diperlukan supaya bisa menentukan paket data seluler yang mana yang paling hemat. Komponen ketiga, kita mempunyai journey phases atau fase-fase perjalanan. Fase-fase perjalanan akan bervariasi dari satu skenario ke skenario lainnya. Setiap organisasi biasanya mempunyai data untuk membantunya menentukan fase-fase dalam sebuah perjalanan pelanggan. Yang keempat adalah actions, emotions, dan mindsets. Actions atau tindakan adalah perilaku aktual dan langkah-langkah yang diambil oleh sang pengguna. Mindsets atau pola pikir umumnya bergantung kepada pemikiran, pertanyaan, dan motivasi pengguna pada berbagai tahap dalam perjalanan. Saat penelitian, kita bisa menemukan mindset pengguna kata demi kata. Emotions atau emosi seringkali diplot sebagai garis tunggal yang melintangi seluruh perjalanan. Emosi pengguna bisa naik dan bisa turun.
Seringkali garis yang terlintang pada UJM tersebut diberi label atau emoji agar pembacanya mengerti emosi apa yang pengguna sedang alami. Berikutnya, kita dapat menemukan peluang dan wawasan. Peluang membantu pembaca menarik kesimpulan dan pengetahuan secara menyeluruh dari UJM. Apa yang perlu kita lakukan setelah mengetahui informasi tentang pengguna? Di mana peluang terbesarnya dan solusi apa yang bisa kita berikan jika ada masalah? Ini adalah hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kemukakan dan kita tanyakan pada diri sendiri saat membuat UJM. UJM yang sederhana dan lugas berdasarkan pengalaman seorang individu ada pada contoh di slide ini. Pada contoh kedua ini, kita dapat melihat user journey maps yang sederhana yang berdasarkan pengalaman pengguna dan kesimpulan yang ditarik dari pengalaman tersebut. Di sini kita bisa melihat sebuah contoh dari user journey map yang cukup informatif dan padat. Format seperti ini bisa kontraproduktif dikarenakan kerumitannya dan kepenuhannya. Kita perlu melihat siapa audiens kita saat mempresentasikan user journey map. Jika kita menggunakan user journey map sebagai dokumentasi kita sendiri, kita dapat melakukan pemetaan yang cukup informatif dan padat. Tapi, jika kita menggunakan user journey map untuk mempresentasikan alur kepada stakeholders atau para pemangku kepentingan, kita perlu membuat user journey map yang sederhana dan cepat dimengerti. Kita di sini akan belajar untuk membuat user journey map dengan format yang cukup sederhana. Jadi, di user journey map, di template ini, ada beberapa zona yang kita dapat lihat. Ada zona A, zona B, dan zona C. Zona A atau zona lensa memberikan batasan pada peta dan menetapkan persona, yaitu siapa, dan juga skenario, yaitu apa yang akan diperiksa. Zona B adalah zona inti dari peta yang mencakup pengalaman yang divisualisasikan, dan beberapa hal dalam zona ini umumnya adalah fase-fase perjalanan dan juga tindakan atau actions. Selain itu, dalam zona B kita juga dapat memasukkan pola pikir atau mindsets, perasaan atau emosi atau emotions yang dialami pengguna selama proses perjalanan. Output dari sebuah user journey map dapat bervariasi berdasarkan situasi dan tujuan bisnis. Menuliskan output secara general dapat membantu para praktisi UX untuk menemukan hal-hal baru dan mengeluarkan ide. Zona C mencakup peluang atau opportunities dan juga kepemilikan internal atau internal ownership. Demikian materi tentang define, yaitu fase kedua dari design thinking. Selanjutnya kita akan beralih ke fase ideation.